Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam doa pagi online hari Selasa 25 Juli 2023. Sebentar kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan untuk istirahat yang baik semalam. Kami sudah dibangunkan untuk menikmati perjalanan hidup hari yang Tuhan berikan ini. Kami mohon bimbingan, tuntunan, dan penyertaan-Mu yang akan kami dapatkan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami apa yang harus menjadi nyata, yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini dari kitab Sefanya. Sefanya pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan demikian. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum-ngaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukumannya. Ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa. Menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memperdulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya, tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikian firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah menumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia. Orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan.
yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong di dalam mulut mereka. Tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Demikian bacaan Alkitab kita dari kitab Sefanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, siapakah Sefanya? Sefanya adalah nabi terakhir dari nabi-nabi kecil. Dia berkarya pada masa pemerintahan Raja Yosia di Yehuda tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Nabi Sefanya bernubuat di zaman itu. Kitab ini berisikan murka Allah terhadap umatnya dan juga bangsa-bangsa lain. Allah menghukum umatnya karena kehidupannya penuh dengan kejahatan dan ketidaksetiaan. Mereka akan dibuang ke Babel. Para pemimpinnya, baik imam-imam, hakim, semuanya telah berbuat jahat melawan Allah. Saudara-saudaraku, mereka beribadah kepada berhala-berhala. Para pemimpinnya korup. Hidup mereka sungguh bejat. Saudara-saudaraku, seperti Nabi Yesaya, Nabi Amos, dan nabi-nabi lainnya, mereka membawa pemberitaan tentang Allah yang murka, Allah yang akan menghukum kejahatan umatnya, termasuk Yerusalem akan dihancurkan dan umatnya akan dibuang ke Babel. Namun di dalam kesemuanya itu Allah bukanlah Allah yang pendendam. Allah masih melihat ada sebagian orang-orang yang jujur, lemah lembut. Allah masih melihat sisa-sisa Israel yang baik. Mereka yang diberikan pemulihan dan keselamatan. Mereka yang bertobat kembali kepadanya. Tuhan akan mencari mereka yang setia. Mereka lah yang akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Nabi Yesaya memang memberitakan tentang penghukuman, tetapi dengan semuanya itu Nabi Sefanya pun memberikan pengharapan yang besar. Sebab sekalipun umatnya memberontak, Allah senantiasa setia. Dia akan memberikan bibir yang lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, bibir yang jujur. Itulah saudara-saudara, umat yang mau beribadah kepada Tuhan dengan bahu-membahu. Saudara-saudara, bibir memang anggota tubuh yang sering kali menyuarakan apa yang benar dan apa yang busuk. Itulah pilihan. Apakah kita juga mau memakai bibir kita untuk hal yang jujur atau hal yang busuk? Saudara-saudaraku, Nabi Sefanya memang secara tegas mengatakan, terkutuklah mereka yang membuka bibirnya untuk hal-hal yang jahat dan tidak jujur. Karena itulah saudara, dengan nada keras Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita juga tetap setia. Ada pengharapan, ada pertolongan buat mereka yang berlaku baik, berlaku benar, berlaku jujur di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ingatlah, penyertaan Allah senantiasa nyata. Perlindungan Allah senantiasa nyata bagi umat yang setia dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Kalau kami melihat kehidupan kami,
Di tengah-tengah hidup kami banyak hal-hal yang busuk, yang cemar. Seringkali justru orang-orang seperti itu hidupnya tenang, hidupnya dipuji-puji, hidupnya kelihatan begitu mewah. Seringkali kami tergoda untuk mengikuti cara hidup mereka. Tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan senantiasa lebih membela orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur. Engkau memberikan perlindungan, pertolongan ketika kami terus mau berjalan di dalam kebenaran. Engkau menjatuhkan hukuman kepada yang jahat, dan Engkau memberikan berkat kepada mereka yang baik. Biarlah Tuhan, kehidupan ini mungkin semakin gelap, semakin kacau, tapi kami tetap mendengarkan firman-Mu, tetap setia kepadamu. Berkatilah ya Tuhan negeri kami ini. Biarlah para pemimpin yang jujur, yang baik, membawa negeri ini ke dalam kehidupan yang sejahtera. Tuhan mengawal mereka, Tuhan juga menyertai kami. Bapa kami dalam Kristus, hadirlah dalam perjalanan hidup kami hari ini, untuk kami boleh memakai hidup ini sungguh-sungguh untuk menjadi kebenaran Tuhan dan memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.